Warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini berjumpa lagi dengan pembahasan yang hampir sama seperti video sebelumnya, yaitu tentang banking. Baik, di banking ini video kemarin kita sudah bahas tentang menu spend money. Kali ini kita akan bahas tentang receive money. Nah teman-teman, ini sebetulnya nggak ada bedanya, nggak beda-beda jauh dengan spend money ya. Jadi kalau spend money kemarin itu adalah untuk pengeluaran kas ya, pengeluaran kas yang nggak ada hubungannya sama pembelian barang dagangan. Nah kalau kali ini yang namanya receive money adalah penerimaan kas yang nggak ada hubungannya sama penjualan barang dagangan. Jadi di sini kalau kita buka menunya hampir-hampir sama seperti spend money ya. Bedanya di sini adalah pertama letak ini deposit to account. Kalau di spend money kemarin deposit to account-nya itu adalah di sisi kredit ya. Nah karena receive money berarti cash in banknya ini, deposit to account cash in banknya ini ada di posisinya di debit ya kalau kita menjurnal secara manual. Maka dari itu yang posisi di tabel di sini ini adalah untuk mengisi sisi kreditnya seperti itu ya. Jadi kebalikannya dari spend money yang kemarin ya. Nah lain-lainnya hampir-hampir sama aja. Ini adalah balance-nya cash in bank pada saat ini. Ini kalau kita lakukan transaksi nggak usah perlu kita centang seperti ini, nomor ID bukti transaksinya, tanggal transaksi. Nah bedanya di sini kalau kemarin di spend money di sebelah sini ada kotak isian amount ya. Kalau sekarang yang di receive money amount-nya pindah di sebelah kiri sini. Oke. Nah di atas sini adalah payer-nya atau siapa yang membayar atau memberi kita kas gitu ya, siapa yang membayar kita dan segala macamnya. Ini boleh nggak apa-apa meskipun nggak diisi, namun jika memang ada kartunya bolehlah kita isi di sebelah sini ya. Baik, kita mulai saja dari tetap di soal PT Cemerlang. Di soal PT Cemerlang ini hanya ada satu bukti penerimaan kas yang masuk ke menu receive money, yaitu transaksi nomor 19, yaitu tentang bukti penerimaan kas. Keterangannya adalah piutang sebesar 15 juta yang telah dihapuskan dalam bulan Juli atas nama pelanggan Mega Elektronik ternyata dapat dibayar kembali per tanggal tersebut sebesar 60%-nya. Nah, ini adalah penerimaan piutang yang sebelumnya telah dihapus ya. Jadi transaksi ini adalah transaksi yang sebenarnya sudah nggak ada hubungannya dengan penjualan ya, karena penjualannya kemarin piutangnya sudah dihapus. Baik, pertama kita pastikan ini adalah cash in bank karena ini adalah bukti penerimaan kas melalui cash in bank ya, bukan kas kecil. Terus berikutnya kita masukkan ID-nya, kita masukkan yang ini aja, BKM 124. BKM tanggalnya adalah tanggal ini ya, 20 Desember. Amount receive ini kita isikan uang yang kita terima, yaitu 9 juta rupiah. Nah payernya apakah kita isi juga ya? Kita isi karena sepertinya Mega Elektronik ini kita masih punya kartunya ya, ini ya Mega Elektronik. Kita isikan ini. Jika memang nggak ada, itu nggak ada, misalkan di sini di daftar ini juga nggak ada kartunya yang terkait dengan customer itu, maka nggak perlu diisi juga nggak apa-apa. Jadi ini berhubung sudah ada ya, kita pilih aja seperti ini. Nah kalian pasti akan menerima pesan seperti ini. Jadi ini adalah sebetulnya pesan pengingat dari Mayop, karena Mega Elektronik ini adalah masuk ke customer kita ya. Jadi Mayop memperingatkan apakah ini benar-benar transaksi yang nggak ada kaitannya sama penjualan gitu ya. Karena kalau ada kaitannya sama penjualan, maka transaksi yang harusnya menu transaksi yang dipilih adalah receive payment ya, bukan receive money gitu maksudnya ya. Jadi Mayopnya ini benar-benar perhatian deh ya sama kita. Jadi dianya itu memperingatkan agar kita nggak salah memasukkan transaksi ini ya. Jadi
ini kita hiraukan aja, biarkan aja, kita klik aja oke ya, kita klik oke seperti ini. Memonya adalah kita kasih memo seperti ini aja. Nah, jurnalnya ini seperti apa? Jadi kalau kita manual, jurnalnya akan seperti ini ya. Cash in bank 9 juta pada allowance of full debt 9 juta di kredit. Oke, kita isi di sini. Kita yang di sini ingat-ingat yang ngisi di sini untuk receive money adalah ngisi sebelah kreditnya, maka dari itu kita cari di sini allowance of full debt ya sebesar 9 juta seperti ini ya. Jadi cash in banknya sudah otomatis terisi di sebelah debit. Kita cek dulu sama seperti kemarin, kita cek dulu jurnalnya, Ctrl R. Nah, kita cocokkan sama cash in bank pada allowance of full debt 9 juta. Oke, kalau sudah kita pastikan ini betul, jurnalnya out of balance-nya juga 0, bisa kita record sekarang. Nah, seperti itu, mudah sekali ya, hampir sama dengan spend money. Nah, berikutnya yang belum kita bahas di video sebelumnya, yaitu tentang juga di sini juga kalian pasti akan menemui satu transaksi yang mungkin ya, yang mungkin nggak hanya ada 2 seperti ini ya, atau ada 3 atau 5 akun yang kalian catat dalam satu transaksi ya, misalkan seperti itu. Nah pertanyaannya sekarang, gimana jika posisi debit kreditnya ini terdiri dari banyak akun ya? Kita tinggal pilih aja sebanyak akun yang sesuai ya, yang kita butuhkan. Misal seperti ini ya, misal ini hanya contoh aja. Jadi kita bisa isi sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya yang kita butuhkan seperti ini. Nah, sekarang pertanyaan kedua, bagaimana jika sisi debitnya yang akunnya lebih dari 1 gitu ya, misal. Oke, kita sudah punya satu transaksi di sini. Ini sebenarnya nggak ada di soal PT Cemerlang, ini saya buat sendiri ya. Hanya untuk mencontohkan bagaimana jika terjadi kasus semacam ini, di mana jurnal tersebut melibatkan 4 sampai 5 akun gitu yang terjadi. Gimana cara ngisinya di sini. Dan ini juga caranya juga sama juga dengan di spend money ya. Jadi kalian bisa terapkan di spend money atau receive money ya. Oke, ini kita misal punya penjualan aset tetap ya. Bukti penerimaan kas karena penjualan aset tetap perusahaannya. Nah, bagaimana jurnalnya seperti ini? Ya, pastinya kalian kalau ketemu soal atau kasus seperti ini, maka jurnalnya akan seperti ini ya. Nah, kita lihat di bawah, pasti jurnalnya akan seperti ini. Cash in banknya 50 juta. Equipmentnya ini misal ya, kita contohkan ini sebelah sini kita punya aset ya, yaitu equipment, kita punya nilainya 63.300, akumulasinya 16,5 misalkan ya. Ini kita jual ya, aset ini kita jual, maka jurnalnya akan seperti ini ya. Nah, untuk transaksi seperti ini, yaitu penerimaan kas yang nggak ada kaitannya sama penjualan barang dagangan ya. Ini jadi kalau kalian lihat, adik-adik atau teman-teman lihat di sini ada penjualan, tapi ini bukan penjualan barang dagangan. Ini adalah penjualan aset tetap. Maka transaksinya yang tepat adalah kita masukkan ke banking dan receive money seperti ini. Nah, seperti telah saya jelaskan tadi, ya, untuk transaksi yang di sini cash in banknya otomatis ada di debit ya. Nah, bagaimana jika ini debitnya ada 2 gitu ya? Debitnya ada 2, ini mau ditaruh di mana debit satunya ya? Sementara di tabel di bawah ini tadi saya sudah jelaskan bahwa ini untuk pengisian kreditnya gitu ya. Nah, caranya mudah sekali, kalian tinggal prosedurnya sama, pilih cash in bank dulu. Ini anggaplah ini semua betul. Terus cash amount receive-nya ya, kita lihat amount receive-nya 50 juta di sini. Memonya kita tulis penjualan. Nah, yang di sini kan tadi penjelasan dari awal tadi di receive money. Kalau receive money di sini adalah untuk isi sisi kreditnya. Nah, kalau spend money kemarin sudah saya jelaskan di tabel di bawah untuk isi sisi debitnya ya. Nah, ini untuk kasus ini yang receive money ini kita isikan dulu yang sisi kreditnya ya. Kita isikan sisi kreditnya dulu seperti ini, 63.300, dan berikutnya kita isi lagi gain ya, pendapatan
dari penjualan fixed asset sebesar 3.200.000. Nah, untuk sisanya yang debit ini kita isikan terakhir ya, paling enak itu diisi di terakhir-terakhirnya. Jadi kita pilih equipment akumulasi depreciation ini. Nah, dia kalau diisi terakhir nanti otomatis akan muncul minus ya. Jadi artinya kalau transaksi ini kita minus, dia nanti akan lari ke sisi debit gitu ya. Ya kita istilahkan lari gitulah ya. Kita cek aja ya, ini kita cek jurnalnya seperti ini. Nah ini ya, oke, ini jurnalnya kita cocokkan cash in bank ya. Ada cash in bank 50 juta, akumulasi depresiasi 16,5, semuanya di debit ya. Nah ini yang saya maksud, kalau kita minus dia lari ke debit. Misal saya contohkan, yang minusnya saya hapus, ini plus gitu ya, maka kita cek lagi jurnalnya seperti apa. Nah kalau kita pluskan seperti ini, kita normalkan seperti ini, maka dia otomatis ke kredit, karena seperti saya bilang bahwa tabel di bawah ini sebenarnya untuk isi sisi kredit. Namun jika kita mau ini larinya ke debit gitu ya, maka mudah aja kita tinggal kasih tanda minus di depannya. Nah seperti ini, kita kasih tanda minus lagi, kita cek lagi. Nah ini ya, sudah berubah ke sisi debit. Jadi hanya semudah itu pengisiannya. Ini berlaku juga untuk jika kalian mengisi di menu spend money ya. Oke, kalau sudah pasti jurnalnya tadi udah kita cek betul dan out of balance 0, sama seperti sebelum-sebelumnya, kita bisa langsung record. Baik, jika kalian ada pertanyaan ataupun ada kesalahan-kesalahan pembahasan yang saya sampaikan di sini, kalian boleh bebas berkomentar di bawah, nanti kita akan tanggapi secepat mungkin. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.